Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan IRD. Nama saya Siti Nabila Putri Sulfiyudo dari NIM H0711911001 dari mata kuliah Program Basis Data jurusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Pertama, pengertian IRD. Nah, IRD ini merupakan diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram yang dimana model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara, peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Yang kedua adalah komponen penyusun IRD. Nah, adapun komponen penyusun dari IRD yang pertama adalah entitas. Nah, entitas ini merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Entitas umumnya digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Yang kedua adalah atribut. Nah, setiap entitas memiliki elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah atribut kunci atau key, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik, contohnya NPWP, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Yang kedua adalah atribut simple. Nah, atribut simple ini merupakan atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Yang ketiga adalah atribut multinilai atau multivalue. Nah, atribut ini yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang ketiga adalah atribut gabungan atau composite. Nah, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contohnya nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Lalu ada atribut derivatif yang dimana atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR. Contohnya usia, kelas, dan selisih harga. Lalu ada relasi. Nah, relasi ini adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah one-to-one, atau setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contohnya siswa dengan nomor induk siswa. Nah, one-to-many hubungannya antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya guru dengan murid dan sebaliknya. Lalu ada many-to-many yang dimana setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain. Contohnya siswa dan ekstrakurikuler. Lalu ada garis. Nah, garis ini berfungsi untuk menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Nah, garis selain sebagai penghubung juga sebagai relasi yang menginformasikan fungsi dari entity yang satu dengan lainnya. Melalui garis ini kita bisa mengetahui bagaimana flow suatu dari memulai flow sampai akhirnya. Yang ketiga adalah IRD KRS. Nah, seperti kita lihat berikut merupakan tabel dari kartu rencana studi semester awal. Nah, apabila kita mengubah menjadi IRD, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, dari tabel mahasiswa kita mendapatkan PK atau dari entitasnya yaitu NIM, karena NIM merupakan kode unik. Lalu adapun atributnya adalah nama prodi semester. Nah, mahasiswa ini dia menuju ke kelas mata kuliah yang dimana dia akan menjadi ke one to many. Nah, kelas mata kuliah ini dia memiliki foreign key, yaitu ada NIM, kelas, dan kode. Lalu dia akan mendapatkan dari many to many ke mata kuliah. Nah, mata kuliah ini dia memiliki entitas kelas dan kode. Lalu dia memiliki atribut yang dinamakan dengan nama mata kuliah, SKS, ruangan, jam, dan hari. Nah, jadwal kuliah ini hanya one to many, yang dimana isinya terdapat jam dan hari. Karena
Dari mata kuliah ini, kodenya hanya bisa satu digunakan, dan kelas pun juga hanya bisa satu digunakan, tapi kita bisa memilih beberapa mata kuliah. Lalu yang keempat adalah IRD, KHS, dan transkrip nilai. Nah, adapun tabelnya dari KHS atau kartu hasil studi adalah sebagai berikut. Nah, untuk tabel IRD-nya sama seperti halnya KRS tadi, memiliki beberapa entitas dan memiliki beberapa relasi. Nah, pada tabel mahasiswa, NIM masuk ke dalam entitas atau di PK. Nah, atributnya adalah nama, fakultas, prodi, jenjang, tahun masuk. Lalu di kelas mata kuliah juga ada FK-nya atau foreign key, yaitu NIM, kode, HM, dan AM. Nah, kelas mata kuliah ini juga many to many, mahasiswa juga dari many ke many. Lalu ada mata kuliah yang dimana PK-nya itu merupakan kode. Nah, atributnya adalah K dan nama mata kuliah. Lalu kelas mata kuliah ini dia juga menyambung ke nilai. Nah, nilai ini memiliki PK yaitu HM dan AM. Lalu adapun atributnya adalah M. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton.